Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, pada video kali ini saya akan menampilkan presentasi yang membahas tentang correlation and linear regression. Sebelum kita masuk dalam pemaparan materi, perkenalkan nama saya Stefani Renaldi Kila dengan NIM 210611020307, kelas 2B5 Manajemen, mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu saya, Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi Manado. Kita masuk dalam pembahasan materi. Yang pertama, pengertian korelasi dan regresi. Korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif, dan tidak mempunyai hubungan. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, kadang lebih dari 2 variabel dengan skala-skala tertentu. Misalnya, person data harus berskala interval atau rasio. Spearman dan Kendall menggunakan skala ordinal. Chi-square menggunakan data nominal. Kuat lemah hubungan diukur di antara jarak atau range 0 sampai dengan 1. Regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independent variable atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variable atau variabel terikat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebas lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Analisis regresi juga dapat memberikan manfaat bagi mereka yang menggunakannya untuk berbagai keperluan. Yang pertama, menunjukkan hasil rata-rata dan nilai hubungan variabel yang dihitung berdasarkan variabel bebasnya. Yang kedua, untuk menguji hipotesis yang ingin diketahui hasilnya oleh penguji. Selanjutnya yang kedua, yaitu korelasi antar variabel. Terdapat 3 macam bentuk hubungan antar variabel, yaitu hubungan simetris, hubungan sebab akibat atau kausal, dan hubungan interaktif atau saling mempengaruhi. Untuk mencari hubungan antara 2 variabel atau lebih, dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel yang akan dicari hubungannya. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar variabel atau lebih, artinya dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif. Sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Hubungan 2 variabel atau lebih dinyatakan positif bila nilai satu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lain. Dan sebaliknya, bila nilai satu variabel diturunkan, maka akan menurunkan variabel yang lain. Sebagai contoh, ada hubungan positif antara tinggi badan dengan kecepatan lari. Hal ini berarti semakin tinggi badan orang, maka akan semakin cepat larinya, dan semakin pendek orang, maka akan semakin lambat larinya. Hubungan 2 variabel atau lebih dinyatakan negatif bila nilai satu variabel dinaikkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Dan juga sebaliknya, bila nilai satu variabel diturunkan, maka akan menaikkan nilai variabel yang lain. Sebagai contoh, misalnya ada hubungan negatif antara curah hujan dan jumlah es yang terjual. Hal ini berarti semakin tinggi curah hujan, maka akan semakin sedikit es yang terjual. Dan semakin sedikit curah hujan, maka akan semakin banyak es yang terjual. Kuatnya hubungan antara variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi.
koefisien korelasi positif terbesar sama dengan 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar adalah 1. Sedangkan yang terkecil adalah 0 bila besarnya antara dua variabel atau lebih itu mempunyai koefisien korelasi sama dengan 1 atau 1, maka hubungan tersebut sempurna. Selanjutnya yang ketiga, garis kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil, yang lebih dikenal dengan nama least squares method, adalah salah satu metode pendekatan yang paling penting dalam dunia keteknikan untuk A. regresi ataupun pembentukan persamaan dari titik-titik data diskretnya atau dalam permodelan, dan B. analisis sesatan pengukuran atau dalam validasi model. Metode kuadrat terkecil termasuk dalam keluarga metode-metode pendekatan sesatan terdistribusi atau distribute error approximation methods. Berdasarkan karakteristiknya, kerjanya yang melakukan pengurangan sesatan menyeluruh atau global error yang terukur berdasarkan interval pendekatan keseluruhan atau whole approximation interval sesuai dengan order pendekatan yang meningkat. Metode ini berbeda dengan metode-metode asimptotis, khususnya yang dikembangkan melalui pendekatan melalui Dirac-Taylor. Karena metode asimptotis memiliki karakteristik kerjanya yang memperkecil sesatan pada beberapa titik tertentu sesuai dengan order pendekatan yang meningkat. Metode kuadrat terkecil ini juga memainkan peranan penting dalam teori statistik, karena metode ini seringkali digunakan dalam penyelesaian problem-problem yang melibatkan kumpulan data yang tersusun secara acak, seperti dalam sesatan-sesatan percobaan. Namun demikian, hal-hal yang berhubungan dengan teori statistik tidak akan dibahas secara khusus dalam modul ini. Karena metode kuadrat terkecil memperhitungkan aspek penyimpangan atau sesatan secara persamaan statistika. Suatu persamaan linear akan memenuhi Y sama dengan AX tambah B, dengan X dan Y merupakan variabel bebas, sedangkan A dan B merupakan parameter. Jika kita mempunyai sekumpulan data pasangan X, Y, dan data tersebut digambarkan dalam bentuk grafik linear, maka akan diperoleh suatu garis lurus. Perhitungan matematis dengan menganggap bahwa X memiliki sesatan yang lebih kecil daripada sesatan pada Y, maka garis lurus terbaik dapat diperoleh berdasarkan metode kuadrat terkecil atau regresi terhadap Y. Nilai A terbaik dituliskan dengan notasi AT, sedangkan nilai B terbaik dituliskan dengan notasi BT dengan menggunakan persamaan di samping. Selanjutnya yang keempat, ANOVA untuk pengukuran korelasi. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun, kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok, berbeda dengan independent simple t-test yang hanya menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Analysis of Variance atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Sebelum menguji dengan ANOVA, data harus berdistribusi normal dan mempunyai varians yang sama serta diambil variabel dependen yang kuantitatif dari satu faktor yang bervariabel independen. Dalam teknik one-way ANOVA menggunakan metode pengujian hubungan antara satu variabel tergantung yang berskala interval atau resiko atau parametrik dengan satu atau lebih variabel berskala nominal atau non-parametrik.
ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F test atau F hitung. Nilai F hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai tabel F. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Jenis ANOVA. Jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor independent variable atau variabel bebas dan jumlah variabel responsen atau dependent variable atau variabel terikat. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Univariate. Di dalamnya yang pertama univariate one-way analysis of variance apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya 1. Kedua, univariate two-way analysis of variance apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat ada 1. Yang ketiga, univariate multi-way analysis of variance apabila variabel bebas ada lebih dari 2, sedangkan variabel terikat ada 1. Selanjutnya, multivariate. Di dalamnya yang pertama multivariate one-way analysis of variance apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Yang kedua, multivariate two-way analysis of variance apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya 1, lebih dari 1. Yang ketiga, multivariate multi-way analysis of variance apabila variabel bebas ada lebih dari 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Selanjutnya yang kelima, koefisien korelasi, regresi, dan determinasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Korelasi ini biasa dilempangkan dengan huruf R, yang nilainya berada di rentang min 1 sampai plus 1. Nilai R yang mendekati min 1 atau plus 1 menunjukkan hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut, sementara nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan hubungan yang lemah. Jika koefisien korelasi menunjukkan hasil positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, ketika variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sementara, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang berlawanan, di mana jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel yang justru rendah atau menurun. Regresi adalah metode untuk menentukan hubungan suatu variabel dengan yang lainnya, untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Regresi merupakan rumus yang bisa digunakan untuk menganalisis data dari yang sederhana sampai yang jumlahnya begitu banyak atau kompleks. Tidak mengherankan jika rumus regresi pun terbagi dua, yaitu linear sederhana dan regresi berganda. Regresi linear sederhana digunakan untuk satu variabel bebas dan satu variabel yang dependen atau terikat. Sedangkan regresi berganda, variabel yang dimilikinya bisa lebih dari satu. Koefisien determinasi dengan simbol R2 merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Definisi berikutnya menyebutkan bahwa R2 merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang lebih dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. Secara umum, R2 digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Dalam regresi R2 ini dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik garis regresi mendekati nilai data yang asli yang dibuat model. Jika R2 sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data secara sempurna. Interpretasi lain ialah bahwa R2 diartikan sebagai proporsi variasi tanggapan yang diterangkan oleh regresor atau variabel bebas atau X dalam model. Dengan demikian, jika R2 sama dengan 1, akan mempunyai arti bahwa model yang sesuai menerangkan semua variabilitas dalam variabel Y
Jika R2 sama dengan 0, maka akan mempunyai arti bahwa tidak ada hubungan antara regresor atau X dengan variabel Y. Selanjutnya yang keenam, regresi linear sederhana dan berganda. Regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau X dengan satu variabel tak bebas atau Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus persamaannya secara matematik, yakni Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan tak bebas, A sama dengan konstanta, B sama dengan konstanta regresi atau slope, dan X sama dengan variabel bebas. Regresi linear berganda merupakan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas X1, X2, dan seterusnya Xn, dan satu variabel tak bebas atau Y. Persamaannya secara matematik, yakni Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus plus Bn kali Xn, di mana Y sama dengan variabel tak bebas, A sama dengan konstanta, B1, B2, dan seterusnya, dan Bn sama dengan koefisien regresi X1, X2, dan seterusnya, dan Xn sama dengan variabel bebas. Selanjutnya yang ketujuh, regresi non-linear. Model regresi non-linear dalam parameter dibagi menjadi dua, yaitu model non-linear secara intrinsik linear dan model non-linear secara intrinsik non-linear. Model regresi non-linear secara intrinsik linear adalah model yang dapat ditransformasi ke dalam bentuk linear dengan menggunakan fungsi in, sedangkan model regresi non-linear secara intrinsik non-linear adalah model yang tidak dapat ditransformasi ke dalam bentuk linear. Selanjutnya yang ke-8, kesimpulan statistik. Statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Selain itu juga memberikan dan menjelaskan data bisnis beserta informasi yang benar, menarik kesimpulan dari populasi yang besar, menggunakan informasi dari sampel, membuat perkiraan yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses bisnis. Oke guys, demikianlah pemaparan materi tentang correlation and linear regression. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.